Selamat malam pemirsa, Indonesia kembali berduka. Kawasan pesisir barat Sumatera Utara, khususnya kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng, diterjang oleh bencana hidrometeorologi terparah dalam beberapa tahun terakhir. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi secara masif sejak hari Senin dan Selasa, 24 hingga 25 November tahun 2025, telah melumpuhkan aktivitas dan merenggut puluhan korban jiwa. Dipicu oleh curah hujan ekstrem yang berlangsung non-stop selama lebih dari 48 jam, wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah yang secara geografis merupakan kawasan perbukitan yang berbatasan langsung dengan laut, tidak mampu menahan volume air yang datang. Sekitar pukul 7 pagi, air bah mulai memasuki pemukiman warga, khususnya di Kecamatan Pandan, Tuka, dan Sarudik di Tapteng, serta sejumlah kelurahan di Sibolga. Nopri, tante Nopri bareng mana dua pung di gijang niseng, tante, opung di gijang niseng dadui. Opung ripa, di gijang niseng. Bukan sekadar genangan, ini adalah material lumpur, kayu, dan bebatuan besar yang turun dari perbukitan, menghantam rumah, dan menyeret apapun yang dilaluinya. Bencana kali ini sungguh luar biasa. Data terakhir yang kami terima dari Polda Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan skala kerusakan yang sangat luas, meliputi 12 kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Namun, Sibolga dan Tapanuli Tengah menjadi epicentrum utama dengan dampak paling parah. Hingga hari ini, total korban jiwa yang tercatat akibat bencana di seluruh Sumatera Utara telah mencapai 34 orang meninggal dunia, sementara 52 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring operasi pencarian yang terus berlangsung. Di Tapanuli Tengah, 4 warga dilaporkan meninggal, dan sekitar 50 warga sempat hilang kontak setelah berusaha menyelamatkan diri ke hutan. Banjir merendam sedikitnya 9 kecamatan dan sekitar 1.900 unit rumah di Tapteng. Di kota Sibolga, longsor terjadi di sedikitnya 6 titik kritis, termasuk di area padat seperti kafe Rumah Uci dan permukiman di Jalan Murai dan Jalan Kenanga. Sibolga menjadi wilayah dengan jumlah warga hilang paling banyak. Sampai ke desa Geroga. Ribuan rumah terendam atau rusak berat, 2 jembatan utama terputus, dan akses jalan utama yang menghubungkan kota Sibolga, Tapteng, dan Tapanuli Selatan terputus total akibat jalan yang amblas dan tertutup material longsor. Jaringan listrik dan telekomunikasi di banyak area pun lumpuh, menghambat koordinasi dan komunikasi darurat. Tolong bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli. Sudah tertimbun, ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini. Ke dekat Matauli.
Respon cepat dari pemerintah daerah dan pusat langsung dilakukan, namun medan yang sangat sulit menjadi tantangan terbesar. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD menghadapi kendala besar di lapangan. Akses jalan darat terputus total akibat longsor di berbagai titik, memaksa pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah darurat. Gubernur Sumatera Utara telah menginstruksikan pengiriman bantuan logistik menggunakan pesawat Hercules dari TNI Angkatan Udara karena jalur darat tidak dapat dilewati. BNPB dan Kemendagri telah mendirikan posko nasional di Tapanuli Utara untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat di seluruh Tapanuli Raya. Prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan secepatnya untuk memperlancar distribusi bantuan dan evakuasi, serta mengintensifkan pencarian puluhan warga yang masih hilang. Alat-alat berat dikerahkan ke titik-titik longsor kritis, seperti di kawasan Pondok Batu dan Sibuluan Nauli. Sedikitnya ada 3 lokasi pengungsian utama yang disiapkan, salah satunya di Gor Pandan di Tapanuli Tengah, yang menampung ratusan jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Namun, operasi penyelamatan terus terhambat. Hujan yang masih turun dengan intensitas tinggi, gelombang laut yang tinggi di kawasan pesisir, serta padamnya listrik dan terputusnya komunikasi membuat proses evakuasi berjalan sangat lambat dan berisiko tinggi. Ada becak, ada. Aduh. Ini kayaknya. Ini di samping BOC Polga. Ini baru 2 detik. Bencana ini bukan yang pertama kali terjadi di kawasan Tapanuli. Kondisi geografis yang berbukit dan rentan longsor, ditambah dengan curah hujan ekstrem, selalu menjadi ancaman. Analisis BMKG menunjukkan cuaca ekstrem ini merupakan dampak dari kondisi atmosfer yang tidak stabil. Para ahli juga mengingatkan bahwa kondisi lingkungan, seperti deforestasi di wilayah hulu, seringkali memperparah dampak banjir bandang. Kejadian ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat strategi mitigasi dan pengurangan risiko bencana secara permanen di seluruh kawasan Sumatera Utara. Masyarakat di daerah rawan, khususnya yang tinggal di lereng bukit dan bantaran sungai, diminta untuk tetap siaga tinggi. Peringatan dini dari BNPB dan BMKG harus menjadi panduan utama, mengingat intensitas hujan diprediksi masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Banjir bandang telah menyisakan duka mendalam di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Saat ini, yang paling dibutuhkan adalah bantuan logistik segera mulai dari makanan siap saji, selimut, pakaian, hingga layanan kesehatan darurat untuk ribuan pengungsi. Solidaritas nasional sangat diharapkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Kami akan terus memantau perkembangan operasi SAR dan upaya pemulihan di lokasi bencana. Pemirsa, mari kita doakan agar seluruh korban hilang segera ditemukan dan masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan untuk bangkit kembali.